Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 156. Macet. Tidak bisakah kau tambah kecepatan mobil ini? Arga bertanya dengan sangat marah kepada supir yang sedang bawa mobilnya. Iya tuan, ini sudah dipercepat, jelas supir tersebut. Wajah pria itu terlihat sangat fokus dengan kemudinya, namun ia tidak bisa menutupi rasa gugupnya. Wajahnya pucat dan berkeringat. Melihat kemarahan bosnya yang seperti ini sudah biasa dihadapi Diman. Namun sudah beberapa bulan ini ia sangat dimanjakan dengan sikap bosnya yang sudah tidak marah-marah dan banyak bersabar. Dipercepat kau bilang? Ini mobil lambat sekali, bahkan jalannya seperti siput. Arga kesal. Ingin rasanya ia turun dari dalam mobil dan berlari keluar dari kemacetan. Dirinya sudah tidak sabar untuk menunggu. Hanya duduk diam dan menunggu bukanlah sifatnya. Jalanan padat, jadi kita memang tidak bisa lebih cepat lagi. Diman berusaha untuk menenangkan serta memberikan pengertian kepada bosnya. Diman panik ketika menghadapi kemarahan bosnya. Mulai dari awal naik mobil hingga sampai saat ini, bosnya tidak ada hentinya mengomel. Kenapa kalau laki-laki mengomel lebih parah daripada nenek-nenek datang bulan? Batin Diman. Arga diam sejenak, dirinya mencari solusi agar bisa secepatnya sampai di rumah. Saat ini yang ada di pikirannya hanyalah istrinya. Dihubunginya nomor ponsel dewa penolongnya. Biasanya dengan cepat si pemilik nomor mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo tuan, siapa si pemilik nomor? Aku ingin kamu datang ke sini. Saat ini aku sedang terjebak macet dan aku butuhkan bantuanmu cepat. Terserah, kamu bawa apa saja. Yang penting bisa melewati kemacetan. Jelas Arga. Semakin lama terjebak macet, membuat dirinya semakin frustasi. Baik tuan, kirimkan saya lokasi Anda saat ini. Aku akan mengirimkanmu, jawab Arga yang memutuskan sambungan telepon. Setelah mengirimkan lokasi keberadaannya, Arga duduk dengan gelisah. Hati dan pikirannya tidak tenang saat ini. Ada rasa bersalah yang dirasakannya. Seharusnya ia tidak pergi ke kantor. Seharusnya ia berada di rumah dan menemani istrinya. Arga mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Di saat siang seperti ini, keadaan jalan ibu kota akan sangat macet memadati, sehingga membuat mobil yang dikemudikan oleh Diman sama sekali tidak bergerak. Berulang kali Arga memandang jam di pergelangan tangannya dan memandang keluar jendela ketika mendengar suara ketukan di jendela mobilnya. Raut wajahnya yang tadi penuh dengan ketegangan kini terlihat lebih berseri-seri ketika melihat Bobby yang sudah memberhentikan motor besarnya di samping mobil Arga. Arga membuka jendela mobilnya ketika Bobby 3 kali mengetuk jendela mobil itu. Saya harap tuan tidak keberatan naik motor tuan. Bobby sedikit tersenyum. Pria bertubuh besar dan tinggi itu sengaja membuka kaca helm pelindungnya agar Arga tahu bahwa ia benar-benar Bobby. Tidak masalah, yang penting cepat. Arga turun dari dalam mobilnya. Saat ini, bila Bobby datang dengan memakai kuda sekalipun, tidak akan dipermasalahkannya. Ini tuan helm Anda, dipakai dulu. Bobby memberikan helm untuk Arga. Arga memakai helmnya, ia kemudian duduk di jok belakang motor Bobby. Setelah Arga duduk di belakangnya dengan benar, Bobby mulai menaikkan gas motornya. Meskipun motornya yang dikendarainya tidak bisa memakai kecepatan tinggi, namun Bobby tidak kesulitan ketika melewati kemacetan. Pria itu mengendarai motornya dengan sangat gesit. Gas di tangannya semakin menaikkannya ketika motor berwarna hitam itu sudah keluar dari kemacetan. Sudah cukup lama Arga tidak pernah naik motor, dan saat ini untuk pertama kalinya Arga menaiki kendaraan roda 2 itu. Lokasi rumahnya cukup jauh dari kantornya, dan hal inilah yang membuat Arga semakin kesal. Bobby mengendarai motornya layaknya seorang pembalap. Motor yang dikendarainya begitu sangat lincah meliuk-liuk di jalan raya. Sudah sampai tuan, Bobby memberitahukan ketika motor yang dikendarainya sudah berhenti di halaman rumah Arga.
Arga tidak menjawab ucapan Bobby. Pria itu dengan sangat cepat turun dari atas motor tanpa membuka helm di kepalanya terlebih dahulu. Ia sedikit berlari masuk ke rumahnya dan langsung menaiki anak tangga menuju ke kamarnya. "Dira," Arga manggil istrinya ketika membuka pintu kamar. Nadira sangat terkejut ketika mendengar suara suaminya. Dirinya tidak menyangka bahwa suaminya akan sampai di rumah dalam waktu yang sangat cepat. Di siang seperti ini, sudah pasti akan sangat macet. Ia tersenyum kecil ketika melihat helm yang masih melekat di atas kepala suaminya. "Gimana keadaannya? Apa sakit?" Arga memegang perut istrinya. "Sekarang lagi nggak sakit, Bi, makanya bisa makan." Nadira tersenyum dan memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Saat ini, dirinya harus memanfaatkan kondisi. Bila perutnya tidak sakit, maka ia akan makan agar memiliki tenaga untuk melewati proses persalinan. "Sudah dicek dokter Riri, katanya belum ada bukaan." Luna memandang putranya. "Apa masih lama, Ma?" Arga duduk di tepi tempat tidur istrinya. Ia mengambil nasi yang ada di tangan Nadira. "Ini helm dibuka dulu, Bi." Nadira tersenyum. "Duh, lupa." Arga sedikit tersenyum dan melepaskan helm di atas kepalanya. Ia begitu sangat panik hingga tidak teringat untuk membuka helm. "Ini masih sakit terus hilang. Mungkin bila sakitnya semakin sering, maka proses persalinan akan semakin dekat," jelas Luna. Arga menatap wajah Nadira. Ia begitu sangat gugup saat ini. Setelah mendapat telepon dari mamanya, membuat jantungnya berdebar-debar hingga saat sekarang. "Makannya yang banyak ya." Arga mengarahkan nasi dengan sup daging ke mulut istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya dan masukkan nasi yang disuapi suaminya ke dalam mulutnya. "Mama sama ibu keluar ya, kami mau makan dulu. Nanti bila sakit panggil saja." Luna tersenyum dan mengusap kepala menantunya. "Iya, mama sama ibu belum ada makan," ucap Nadira. Sejak tadi ibu serta mama mertuanya begitu menjaganya. Bahkan kedua wanita itu tampak sangat cemas dan tidak makan sama sekali. "Iya, ini ibu mau makan. Soalnya harus siapin tenaga dulu untuk menyambut calon cucu." Erna tersenyum. "Doain ya, Ma, ibu, biar sakitnya jangan lama-lama. Dira nggak tahan," keluh Nadira. Luna menganggukkan kepalanya dan mencium kening Nadira. "Menantu mama kuat dan hebat, pasti sanggup," jawabnya. "Nanti bila ada sakit, Dira kasih tahu ibu ya," ucap Erna. "Iya," jawab Nadira dengan tersenyum. Perhatian dari orang-orang yang sangat disayanginya begitu berarti dan menjadi semangat untuknya. Erna dan Luna keluar dari dalam kamar. "Bi, Dira makannya sudah dulu." Nadira memegang perutnya. "Sakit sayang?" "Iya, Bi." Nadira memeluk suaminya. Arga mengusap-usap perut istrinya. "Pinggang Dira juga sakit, Bi?" "Iya, ini Habib pijat." Arga tidak bisa membayangkan bagaimana nanti bila istrinya melewati proses persalinan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.